Halo, selamat bertemu kembali para sahabat Lakser. Pada kali ini kita akan sharing terkait strategi membuat bahan presentasi seminar rancangan aktualisasi yang menarik. Nah, bagaimana kita cara membuat bahan paparan presentasi yang menarik ketika kita seminar rancangan aktualisasi? Mari kita lihat dulu materi penilaian dalam rancangan aktualisasi. Indikator dalam penilaian rancangan aktualisasi ini dalam pelatihan dasar memiliki bobot sebesar 20%, yang mana terbagi ke dalam 5 indikator utama. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah ketepatan rencana aktualisasi dikaitkan dengan agenda 3. Nah, di sini nilainya ada 15%. Teman-teman itu harus bisa mengangkat isu yang aktual, disertai dengan bukti dikaitkan dengan aktualisasi agenda 3. Jadi, ketika melakukan penetapan isu, teman-teman tuh harus bisa mengaitkan dengan agenda 3. Apa saja agenda 3? Yang pertama adalah pelayanan publik, whole of government, dan manajemen ASN. Jadi, isu tersebut harus dikaitkan dengan agenda 3 agar dapat nilai yang maksimal, yaitu 5%. Kemudian yang kedua adalah gagasan kreatif dalam pelaksanaan kegiatan. Ini nilainya 3%. Jadi gagasan kreatif tersebut harus bisa memberikan terobosan atau ide-ide baru untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang mana minimal nilai kegiatannya harus ada 3 kegiatan dalam gagasan kreatif tersebut. Kalau nilainya kurang dari 3 kegiatan, maka akan mengalami pengurangan nilai. Jadi teman-teman nggak dapat nilai maksimal 3%. Nah, bagaimana kalau kegiatan lebih dari 3? Itu nggak masalah, karena memang di aturannya itu adalah minimal 3 kegiatan. Kemudian yang ketiga adalah tahapan rencana kegiatan aktualisasi. Ini nilainya adalah 5%. Nah, kegiatan yang dipilih dalam tahapan itu harus dapat menyelesaikan isu, dan ada kaitan antara tahapan satu dengan yang lainnya. Makanya saran saya, teman-teman ketika membuat akar masalah itu harus dibuat di sebelahnya itu apa solusinya, apakah akar masalah itu sudah menjawab kegiatan teman-teman, itu harus bisa disampaikan. Kemudian yang keempat adalah relevansi kegiatan dikaitkan dengan agenda 2. Nah, jadi kegiatan yang sudah dibuat itu dikaitkan dengan agenda 2. Apa agenda 2? Yaitu nilai-nilai aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Jadi dalam setiap kegiatan teman-teman harus menemukan apa nilai-nilai aneka di dalamnya. Nah, terus ada yang nanya, apakah harus semua ada nilai-nilai? Ya, teman-teman harus bisa menemukan, mencari benang merahnya, di mana dari kegiatan tersebut apa nilai aneka yang bisa teman-teman ambil dari 5 aneka tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah teknik komunikasi. Nah, di sini sangat penting bagaimana teman-teman membuat strategi yang bagus dalam menyampaikan informasinya. Walaupun misalnya teman-teman punya rancangan aktualisasi yang sudah wah banget, membuat aplikasi, membuat inovasi, tapi kalau ketika menyampaikannya dengan tidak sederhana, terburu-buru karena keterbatasan waktu, para audiens tidak akan mendapatkan informasi yang tepat dari yang teman-teman sampaikan, sehingga akan menurunkan nilai teknik komunikasi teman-teman, yang nilainya juga sebesar 2%. Jadi harapannya teman-teman harus bisa menyampaikannya dengan baik dan mampu memberikan respon terhadap pertanyaan dari rancangan aktualisasi teman-teman di sesi diskusi. Nah, mari kita lihat apa strateginya. Nah, jika rancangan aktualisasi tersebut diseminarkan dalam waktu 30 menit, itu biasanya di awal itu akan ada penyampaian maksud dan tujuan daripada seminar ini oleh coach. Kemudian teman-teman presentasi selama 15 menit. Nah, 15 menit ini bagaimana caranya buat bahan presentasi yang cukup dalam waktu 15 menit menyampaikan seluruh informasi yang ada di rancangan aktualisasi. Nah, nanti kita lihat. Kemudian nanti ada 10 menit mentor memberikan penguatan dan 15 menit pengujian. Nah, di sini waktu yang saya buat ini 45 menit seminar rancangan aktualisasinya. Nah, ini bisa menyesuaikan, ada yang 45 menit, ada yang 30 menit. Nah, setelah mendapatkan masukan, nanti teman-teman harus menyempurnakan rancangan aktualisasi dan pelaksanaan aktualisasi di bawah coach dan mentor. Nah, saran saya jika teman-teman dikasih waktu penyajian selama 12 menit, ini sebagai acuan. Salah satu acuannya
adalah teman-teman dalam membuat bahan paparan atau bahan presentasi itu harus menggunakan tulisan yang bisa dibaca. Jadi jelas kontras warna antara font dan background. Nah, di sini harus misalnya tulisannya menggunakan warna gelap, berarti background presentasinya adalah warna terang. Contohnya misalnya seperti saya nih, menggunakan tulisan warna hitam, backgroundnya abu-abu. Tapi jangan di belakang itu warna gelap juga, sehingga para audiens tidak akan bisa membaca tulisan yang teman-teman sampaikan. Kemudian yang kedua, kesalahan yang sering terjadi ini adalah tulisan yang disampaikan itu terlalu kecil. Nah, saran saya kalau misalnya ini presentasi dalam bentuk virtual, itu minimal tulisannya A12. Misalnya kita menggunakan Arial. Kenapa Arial? Arial ini adalah tulisan yang mudah dibaca. Kalau misalnya audiensnya dalam satu ruangan yang besar, nah ini minimal fontnya 24. Kemudian di paparan ini kan namanya PowerPoint. PowerPoint itu adalah kita memberi poin-poin, punya kekuatan dalam poin-poin. Jadi bukan PowerWord, tapi PowerPoint. Nah, jadi teman-teman tuh harus memberikan poin-poin apa yang penting dalam rancangan aktualisasi. Jadi bukan memindahkan penjelasan dalam laporan rancangan aktualisasi ke dalam PowerPoint. Kemudian yang keempat, informasi yang disampaikan itu bisa dalam bentuk grafis atau video. Jadi kalau teman-teman bisa membuatnya dalam bentuk hal menarik, itu bisa dalam bentuk video atau film pendek. Dan yang terakhir adalah sistematika tayangan langsung menuju kepada poin yang akan disampaikan. Nggak usah misalnya terlalu banyak basa-basi pengantar, nggak perlu. Jadi langsung saja ke key point-nya, karena waktu presentasinya yang terbatas. Nah, gimana nih mendesain presentasi yang bisa cukup menyampaikan seluruh informasi? Nah, ini bisa jadi acuan teman-teman. Misalnya, teman-teman presentasi waktunya 15 menit. Nah, rumusnya itu seperti ini. Kalau misalnya presentasi 15 menit, berarti maksimal 15 slide. Artinya, dalam satu slide itu teman-teman itu maksimal 1 menit. Nah, kalau misalnya ada satu slide yang kurang dari 1 menit, misalnya biodata diri, nah itu bisa membantu untuk slide lainnya yang memang butuh waktu lebih dari 1 menit. Tapi kalau dirata-ratakan, biar kita tidak kesannya terburu-buru dalam presentasi, itu maksimal dalam waktu 15 menit itu ada 15 slide. Nah, urutannya itu, ini saran dari saya sebagai acuan. Pertama ada biodata diri, kedua tugas dan fungsi teman-teman di organisasi, ketiga identifikasi isu, keempat adalah penetapan isu dan gagasan, kelima daftar kegiatan. Nah, ini bisa terdiri dari beberapa slide tergantung dari banyaknya kegiatan yang teman-teman lakukan. Kemudian yang keenam adalah dampak pemecahan isu, ketujuh jadwal kegiatan, dan terakhir adalah identifikasi kendala dan rencana antisipasi dari kegiatan tersebut. Nah, jadi yang sebenarnya ini nanti yang akan banyak tuh di slide 5. Itu bisa terdiri dari beberapa slide. Nah, mari kita bedah satu-satu dari masing-masing poin ini apa saja yang harus disampaikan. Mulai dari yang pertama. Di slide pertama ini teman-teman menyampaikan biodata diri. Jadi buat dalam satu slide itu judul aktualisasi teman-teman apa, misalnya optimalisasi atau apa. Terus sampaikan namanya teman-teman siapa, karena penguji itu nggak kenal teman-teman. Jabatan teman-teman apa, kerja di mana, terus apa isu yang ada di organisasi saudara-saudara, terus apa gagasan pemecahan isu teman-teman. Nah, itu untuk sebagai pengantar. Jadi penguji itu tahu teman-teman tuh siapa, jabatannya apa, terus kerja di mana, apa masalahnya. Nah, setelah itu teman-teman bisa menjelaskan tugas dan fungsi teman-teman. Nah, pertama jelaskan tugas fungsi organisasinya apa. Apa tugas dan fungsi organisasi tersebut? Misalnya sekolah tugasnya adalah mendidik siswa kelas SD. Kemudian apa peran teman-teman di situ? Tanggung jawab teman-teman apa? Misalnya sebagai seorang guru tugasnya adalah mengajar mata pelajaran misalnya agama Islam atau matematika. Itu tugas teman-teman. Jadi biar diketahui teman-teman tuh apa sih tugas sehari-harinya. Nah, kemudian dari situ setelah tugas dan fungsi, teman-teman bisa menjelaskan latar belakangnya. Latar belakang daripada isu yang mau diangkat. Jadi kan isu ini pasti banyak. Misalnya ada 3 isu. Nah, teman-teman sampaikan dalam presentasi ini dengan misalnya metode USG atau metode lainnya, kenapa teman-teman memilih isu tersebut. Misalnya ada banyak pilihan isu, teman-teman sampaikan alasannya memilih isu tersebut dari metode USG. Nah, USG ini dengan apa menentukan skornya. Nah, bisa teman-teman menentukan skor dengan sebar instrumen kuesioner kepada atasan atau ke teman atau kepada siswa, misalnya untuk yang guru sekolah.
Nanti kemudian setelah itu dijelaskan ini yang saya pilih dengan alasan ini urgent, serius, dan growth-nya sangat tinggi. Nah setelah itu teman-teman itu menjelaskan apa root cause dari isu yang diangkat pakai tools analisis. Ini ya kekuatannya. Jadi kalau teman-teman cuma menjelaskan tanpa tools analisis, misalnya root cause analisis, kan banyak nih tools analisis. Misalnya menggunakan Fishbone, memetakan faktor materialnya, faktor man-nya, faktor lingkungan, dan lainnya. Atau dengan misalnya menggunakan 5 why, bertanya 5 kali. Ini ditampilkan tools yang teman-teman gunakan di sini. Nah dari root cause tersebut, misalnya setelah itu dapat root cause-nya, teman-teman petakan gap analisisnya. Penyebab utamanya seperti ini, terus solusi teman-teman tawarkan apa gagasan kreatifnya, misalnya seperti itu. Sehingga nanti tergambarkan antara gap kondisi sekarang dengan kondisi yang diharapkan itu terlihat, itulah menjadi keluar gagasan kreatif. Tapi paling penting adalah harus dianalisis root cause masalahnya. Jangan langsung isu tersebut ditetapkan ini masalah-masalah tanpa menganalisis root cause-nya. Kemudian selanjutnya, setelah didapatkan analisisnya, teman-teman bisa membuat paparan apa dari gagasan kreatif tersebut, apa rencana kegiatannya, terus tahapan kegiatannya apa, output dari masing-masing kegiatan tersebut apa outputnya yang harus terukur, misalnya note to land rapat, draft questionnaire, laporan kegiatan, dan seterusnya. Nah dari kegiatan tersebut apa kaitannya dengan substansi mata pelatihan? Baik itu ke nilai-nilai aneka yang tadi saya sampaikan, harus ada nilai-nilai aneka kaitannya dalam setiap kegiatan, dan kaitannya dengan agenda 3 juga misalnya. Kemudian apa kontribusi buat visi misi organisasi dan kontribusi terhadap nilai-nilai organisasi. Nah slide ini itu bisa dibuat dalam beberapa slide tergantung dari jumlah kegiatan teman-teman. Bisa jadi dalam satu slide ini bisa 2 kegiatan atau bisa 3 kegiatan. Tapi yang paling teman-teman pastikan, teman-teman harus menyampaikan ketika presentasi itu nilai-nilai yang terkandung dalam setiap kegiatan. Karena itu adalah indikator keberhasilan dalam penilaiannya. Jadi teman-teman harus bisa memanage waktu teman-teman. Kemudian selanjutnya setelah kegiatan tersebut disampaikan, teman-teman harus menjelaskan apa dampak jika isu tersebut terpecahkan. Buat teman-teman sendiri apa dampaknya, buat unit kerja atau organisasi apa, dan buat masyarakat atau misalnya siswa atau siapapun yang menerima pelayanan teman-teman tersebut. Nah selanjutnya teman-teman harus jelaskan jadwal rencana kegiatan teman-teman selama masa habituasi selama 30 hari. Dijelaskan timelinenya, apa yang teman-teman lakukan selama masa tersebut. Jelaskan dalam masa 30 hari kegiatan-kegiatan tersebut dalam bentuk tahap-tahapannya. Itu dijelaskan secara detail kepada audiens. Dan kemudian pasti namanya kegiatan tersebut ada kendalanya, apalagi di kondisi pandemi. Itu tidak bisa berjalan secara mulus-mulus saja. Nah makanya teman-teman harus mengidentifikasi apa kendalanya yang terjadi, terus apa antisipasi yang teman-teman lakukan. Misalnya di sekolah karena siswa itu WFH semua, jadi kendalanya tidak bisa bertemu dengan siswa. Nah antisipasinya apa? Melakukan diskusi via Zoom atau via WhatsApp. Seperti itu kira-kira terkait draft rancangan aktualisasi. Jadi yang paling penting teman-teman tuh harus bisa menyampaikan informasi dengan lengkap dan sederhana, mudah dipahami, dan lihat waktunya. Presentasi berapa lama? 15 menit. Teman-teman harus selanjutnya teman-teman juga harus latihan. Nah, caranya latihan misalnya direkam dengan handphone teman-teman. Berapa lama teman-teman membutuhkan waktu untuk paparan tersebut? Misalnya lebih dari 15 menit, berarti teman-teman harus ubah lagi paparannya dan seterusnya. Tapi yang paling penting dalam namanya presentasi itu adalah latihan. Kalau misalnya teman-teman nggak punya teman untuk mengkoreksi teman-teman video sendiri apa yang teman-teman lakukan. Seperti itu. Barangkali itu sharing dari saya, semoga bermanfaat untuk persiapan rencana seminar rancangan aktualisasinya. Terima kasih.